Nama Code Blue tiba-tiba muncul dalam rapat Komisi 6 DPR bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso. Saat itu, anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP Mufti Anam menyinggung keresahan masyarakat dan kasus dugaan pemerasan yang tengah ramai dibahas. Mendag Budi Santoso mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR di Senayan, Jakarta pada Senin 3 Maret 2025. Mufti Anam mengaitkan fenomena influencer makanan dan produk perawatan kecantikan yang tidak bertanggung jawab dengan kelengahan pengawasan dari Kementerian Perdagangan. Mufti Anam mencontohkan kasus pengusaha skincare yang diduga diperas oleh pegiat media sosial lantaran review produk yang tidak begitu baik. Mufti Anam juga menyinggung influencer makanan yang diduga memeras pengusaha dengan nilai fantastis mencapai 350 juta rupiah. Mufti Anam kemudian menyebut Code Blue dalam rapat tersebut. Mufti Anam menyebut Kemendag tidak hadir untuk melindungi para pelaku usaha dan konsumen sehingga muncul fenomena seperti itu. Mufti Anam menilai kasus seperti itu terjadi lantaran adanya kelengahan pengawasan dari Kemendag. Yang hari ini sedang juga menjadi keresahan masyarakat karena adanya kelengahan Kementerian Perdagangan dalam rangka memitigasi, dalam rangka melindungi para konsumen-konsumen kita. Panjenengan tahu akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh para influencer kita untuk melakukan review produk skincare dan juga makanan. Dan yang hari ini ada salah satu pengusaha skincare yang mereka merasa diperas, ditipu karena direview produknya dengan cara-cara yang tidak baik begitu. Kemudian yang kedua, kalau jenengan tahu bahwa hari ini baru 2 hari yang lalu ada namanya Code Blue. Dia melakukan review terhadap makanan yang kemudian setelah itu si pemilik makanan datang dan ternyata diperas 350 juta kalau tidak salah. Bapak bisa cek itu. Artinya apa? Artinya kenapa sampai ada ruang-ruang seperti ini? Ketika ada ruang seperti ini, artinya ada kelengahan pemerintah, ada ketidakhadiran pemerintah untuk bagaimana melindungi para pengusaha kita, melindungi para konsumen kita, sehingga kemudian ada celah-celah itu tadi, Pak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hey! Kalian lihat nggak sih klarifikasinya si istrinya Kode Biru? Lihat, udahan. Dia membela mati-matian suaminya. Ya iyalah mbak, itu suami lu makan duit dari suami lu, ya kan? Lupa ingatan anda. Udah berapa banyak UMKM restoran-restoran yang hampir tutup hanya gara-gara review jelek dari suami lu? Hah? Gue curiga deh guys. Ingat gak kalian kasusnya dulu sama si Telegram food vlogger itu, ya kan? Yang boleh minta maaf, syaratnya akunnya dihilangin. Gue rasa juga, makanya hilangkan beritanya. Lapor polisinya juga hilang. Dua-duanya tutup mulut. Sudahlah. Kasus pertamanya waktu kerjasama sama supermodel itu juga bermasalah. Jadi kalian itu bermasalah, masalah suami istri sama aja. Pindah lu ke Zimbabwe. Zimbabwe cocok buat lu. Review makanan abal-abal. Sorry banget semua, ini bukan video lucu. Jadi gini, buat lo yang belum tahu, kakek gua Pak Bondan, atau ya lu mungkin taunya Pak Bondan Winarno, atau ya paling semuanya taunya kan Pak Bondan Maknyus. Kalau menurut orang-orang kakek gua tuh adalah suhunya, OG-nya, aslinya. Apalagi mbahnya, mbah apa yang suka ketawa? Apa sih sebutannya sekarang? Ya pokoknya reviewer makanan, jurnalis makanan, foodie, ya apapun lah sebutannya sekarang. Yang bahkan sampai kakek gue disebut sebagai pakar kuliner terbaik Indonesia. Yang kakek gue melakukan ini adalah untuk mengembangkan dunia kuliner di Indonesia. Tapi sekarang ada orang-orang ngaku juga sebagai reviewer makanan ya, tapi nggak miliki etika. Ada yang minta makanan gratis karena ngerasa terkenal. Ada yang membantu menyebarkan berita-berita bohong, bikin bisnis orang jadi rugi, pemerasan. Ada juga reviewer makanan yang review makanan dengan teknik yang luar biasa aneh, yang gua nggak tahu dia pelajarin dari mana. Mungkin dia pelajarin dari nenek moyangnya yang adalah seorang koruptor. Katanya nge-review bakso, terus habis itu dikasih sambal sabrek-abrek, terus pas dicoba, nggak nendang, lidah lu gua tendang, dan lain-lainnya. Buat orang-orang tersebut ya, kalau lu lihat video ini, lu bukan reviewer makanan bro, sis. Orang sekarang aneh aja. Kakek gua kalau misalnya sekarang ada nih di sebelah gua, pertama gua pasti lari, yang kedua ini jadi video horor. Ya kan dia udah meninggal. Kakek gua kalau masih hidup tuh reviewer makanan abal-abal, parasut, terjun payung dong. Kakek gua kalau masih hidup terus lihat reviewer makanan sekarang, gue yakin dijejerin satu-satu, disundulin pala lu. Benjol lu. Kalau kakek gua juga benjol. Satu, kamu juga 2, kamu lagi 3. Aduh bentar. Lu pada berlindung di balik alasan, oh iya, gue reviewer.
Honest review. Lidah lu gua anestesi. Ini gue kasih tahu ya, kakek gue saking dia cintanya sama kuliner Indonesia dan emang sangat pengen membangun, bukan kayak lu pada yang pengen dapetin engagement, view banyak dari ngejatuhin bisnis orang. Sorry kalau udah di ujung situ, aduh. Terus udah pernah cerita, ya sebelum shoot itu dia datangin sendiri tuh warung-warung makan, rumah makan, restoran, pakai uangnya dia sendiri, dan bahkan sering kakek gua ngumpet di mobil, terus dia suruh orangnya dia untuk datang ke tuh restoran, pesen, tungguin makanannya sampai makanannya keluar, bayar, baru kakek gua muncul. Yang tujuannya supaya nggak digratisin, supaya tidak dispesialin. Karena orang keseringan, Pak Bondan, ayo ini gratis Pak, oh nggak apa-apa buat bapak. Dia nggak mau. Gitu, dia udah terkenal se Indonesia tapi nggak mau. Dia maunya, oh ya, ini dia gue makan, gue bayar. Itu baru dia cobain. Kalau enak, dia tampilin ke programnya. Kalau nggak enak, dia kasih tahu in private. Depan mata kepala gue sendiri. Dia panggil yang masak, dia panggil yang punya. Aduh, yang ini nih agak kurang gini. Terus habis itu dia berbagi ilmu. Gak pelit, gak usah sampai harus bayar ratusan juta. Nah, biar enak di gini. Coba pakai ini. Coba inti dari video ini sebenarnya gini. Satu, gue pengen ngomel-ngomel. Ya udah tersampaikan lah ya. Yang kedua, gue pengen banget ini dong netizen Indonesia untuk lebih pintar, lebih kritis. Kalau lu nemuin reviewer makanan tapi reviewnya malah menjatuhkan, jangan lu follow. Makin lu follow makin gede kepala. Dan yang gue bingung, ada aja yang mau endorse. Ngapain? Modal terkenal, followers banyak, punya pengetahuan tentang makanan juga enggak. Cobain Bika Ambon. Nggak dikasih tau bahwa itu Bika Ambon juga lu nggak tahu bahwa itu Bika Ambon. Lu taunya Bika laut telah datang. Terus ada lagi orang yang otaknya sebiji jeruk. Bika Ambon, dia masukin ke lemari es. Terus dia keluarin, terus dia cobain. Keras. Ya iyalah keras. Terus nextnya apa? Lu beli ayam masih mentah, terus lu gigit. Oh, mentah. Oh, amis. Terus lu ambil anjing tetangga, masukin lemari es, keluar lu gigit. Oh, digigit balik. Pinter. Nggak pinter, itu dodol. Sekali lagi gue ulang. Yuk netizen, pinter-pinter. Kalau ada yang kayak gitu, yang pengen ngejatuhin bisnis orang, nggak usah lu follow. Lu tahu nggak susahnya untuk lu bikin bisnis restoran, rumah, nggak usah restoran deh, rumah makan. Lu tahu nggak susahnya kayak gimana? Lu tahu nggak usahanya, perjuangannya, modalnya yang harus dikeluarin itu sebesar apa? Terus ada orang datang cuk. Ini gak enak. Parah lagi yang nyebarin berita bohong. Salah lagi. Disuruh minta maaf, tengil lagi minta maafnya. Minta maaf buat brand CT. Saya telah menggagalkan. Apa mata lu katarak? Hah? Lepas kacamata lu dong. Nih, punya respect dikit gitu loh. Udah koar-koar seenaknya, ngerugiin, minta maaf nggak niat. Terus setelah minta maaf apa? Atas kerugiannya terus lu apain? Jadilah food reviewer yang penuh empati. Ini tips untuk kalian yang kepingin menjadi food reviewer supaya followernya nambah. Aku ngerti banget. Jadi yang nggak tertarik, kalau Anda cuma buzzer, swipe. This is not for you. Saya diajak sama sahabat saya yang pekerjaannya chef. Tapi disclaimer, saya bukan ahli makanan, masak aja nggak bisa, dan semua makanan di mulut saya enak. Jadi saya statusnya cuma diajak. Tapi saya belajar banyak dari sahabat saya ini, seorang chef yang punya sebuah acara di TV nasional selama bertahun-tahun, dan beliau masih sampai sekarang di-endorse oleh sebuah bumbu masakan yang terkenal di Indonesia, dijadikan model iklan TV, juga diundang dalam beberapa acara-acara penting. Kami tuh duduk di sebuah meja panjang dengan beberapa anak muda milenial yang menamakan dirinya what so-called food vlogger. Di YouTube mereka punya akun. Ini zaman sebelum TikTok, guys. Lalu chef hotelnya duduk bersama kita untuk menyaksikan reaksi pertama ketika kita mengicip makanannya dan memberikan pendapat pribadi. Food vlogger yang muda-muda itu ketika pertama kali mengicip, reaksinya kurang garam, kurang manis, idih ini makanan apa, aneh belum pernah nyobain, dan berbagai macam statement yang agak tidak terdengar enak di kuping. Giliran sahabat saya deg-degan karena saya tahu dia ahli banget. Begitu icip makanan pertama, reaksinya dia bilang, "Chef, makanan ini enak banget. Luar biasa. Saya seneng nih makanan yang seperti ini." Chef,
Kalau boleh saran, boleh nggak dibikin sedikit lebih pedes? Jadi begitu masuk di mulut, aroma makanan dan cita rasanya itu menyatu dan saling mengisi. Lalu chef hotelnya bilang, waduh susah ya kalau misalnya menyuguhkan makanan yang terlalu pedas di hotel. Takut pengunjungnya nggak suka. Oke, lalu makanan yang kedua. Reaksinya dia bilang dengan cara yang manis sekali. Wow, ini makanan unik sekali ya. I think you are genius, katanya. Pasti masaknya nggak gampang ya chef ya. Keren. Ini gaya makanan fusion ya chef ya. Padahal saya tahu dia ngerti banget. Lalu dia menambahkan, kalau boleh usul, boleh nggak cheese-nya ditambahin? Sehingga cheese atau kejunya menjadi the star of the food. Mendengar itu, usul diterima dan dicatat. Di mobil saya tanya, why you are so nice? Kok baik banget sih nge-review makanannya? Sahabat saya bilang bahwa di dalam dunia kuliner, there is always room for improvement. Artinya selalu ada ruang untuk perbaikan. Lalu dia juga menambahkan, gak ada makanan yang gak enak. Yang ada makanan yang bumbunya masih harus ditambahi atau dikurangi. Lalu dia bilang gini, jadi food reviewer yang utama adalah empati dan apresiasi bahwa masak itu gak gampang. Dan yang terakhir dia bilang, it's okay to be nice.